Hai semuanya, welcome back di episode baru Kitchen Sneak Peek. Hari ini saya ada di Krio. Di Krio saya ingin ketemu Chef Richie. Hai Mbak, saya ingin ketemu Chef Richie. Terima kasih. Richie, halo, selamat siang, apa Chef. kabar? Kabar baik, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat, baik. Wow, saya tuh impress banget lihat tempatmu. Wow. Wah, terima kasih, Chef. Terima kasih juga udah datang ke sini. Sekali. Ini berapa lama kamu punya ini? Ini baru jalan bulan ke-6, Chef. Bulan ke-6. Bulan ke-6, ya. Saya lihat semuanya itu kok cocok ya dari segi warnanya. Ini ya, saya baru pertama kali ke sini. Saya lihat suasananya keren, warnanya bagus. Tidak terlalu striking. Kalau untuk saya yang umuran segini, asik banget. Jadi ini sangat soft dan sangat adem ya. Adem sih, Dan welcoming gitu. Welcoming dan saya lihat kamu punya natural light juga ya dari atas. Betul, betul. Dan explain to me your place. Man, this place is nice. So welcome to Krio. Ya. Jadi kita memang punya konsep Krio itu artinya to create, di mana orang datang ke sini. Orang yang kerja di sini sih, mereka punya kebebasan untuk berkreasi. Dan Krio sendiri kita menawarkan one-stop experience. Jadi orang bisa makan savory, bisa enjoy chocolate and dessert, dan juga bisa Tadi minum kamu cocktail. bilang Krio itu artinya create. Ya, betul. Dalam bahasa? Itu bahasa Portugis. Oh, artinya to Portugis create. ya. Iya. Keren, keren. Nah, saya lihat, kamu punya chocolate kitchen di dalam sini ya. Iya, betul. Dan di sana saya cuma lihat coklatnya. Luar biasa, kan? Show me, man. Oke, of course. Mari kita jalan ke sini. Ya. Silakan, Chef. Ya. Wow. Jadi ini memang produk-produk petit gâteau atau small cakes. Dan juga di sini kita punya berbagai macam coklat bonbons atau juga snack bars. Yang memang semuanya original juga, kita handcrafted di sini buat sendiri. Oke nih, saya kan memang orang kuliner ya. Kalau saya sudah lihat banyak coklat, but you can see good chocolate and good crafted chocolate. This is good crafted chocolate. Thank you. Keren banget. Thank you, Chef. Nah, ini jadi konsepnya kamu di sini ada coklat, artinya ada pastries ya? Iya. Kita juga memang maksudnya selain coklat dan kue, kita ada juga plated dessert on the weekends. Oh, plated dessert on the weekends only. Iya. So, jadi kalau saya ke sini misalnya on normal days ya nggak, saya bisa order a la carte kan, food ya. Dan kalian buka jam 7 pagi udah ya? Betul, untuk breakfast kita. Jam 7 pagi udah. So you have savory dishes, tapi kita juga bisa order sweets ya. Sweets. Artinya chocolates and cakes. Yeah. Okay. On weekends you have plated desserts. Yes, we do. Keren, very good. Oke, so apa lagi? Saya lihat ini seatingnya berapa banyak nih? Jadi ini di main dining area kita ada kira-kira 50. 50, Kita punya VIP room 2 di belakang dan di atas. Dan juga kalau ke sini kita ada area cocktail bar kita. Oh, kalian ada cocktail bar juga? Iya, betul. Jadi ini area cocktail bar kita. Di atas pun nanti ada VIP area untuk orang biasanya untuk meeting, untuk hari biasanya tuh banyak yang memakai ruangan itu. Oke. So you open the bar at what time? Kita buka barnya di atas jam 3 siang. Oh, atas jam 3. Iya. Nice bar ya. Keren, cakep. Oke. Karena kita siang ini, kita ingin lihat apa yang terjadi di kitchen. Ayo Richie. Oke. Show me your kitchen. Mari. Here we go. Halo. Apa kabar? Degan. Ini head chef kita, William. Oke, William. Keren. Nah, William ini tempatnya Williamnya nih. Ini tempatnya William, di mana savory-nya semua dishes keluar jadi dari sini. ala carte dari sini. Oke, kalian punya menunya apa aja? Misalnya dari appetizer sampai main course gitu ya? Betul, karena kita memang Krio itu kan sebenarnya modern tapa style. Jadi kita prefer orang datang ke sini makanannya yang small bites tapi bisa di-sharing. Tapi kita juga cater untuk market yang mau langsung makannya main courses. Oke, kalian udah buka berapa lama? 6 bulan. Oke, 6 bulan. Ini gue mau tunjukin sesuatu ya. 6 bulan sudah buka dan saya udah lihat kitchen di mana-mana.
Saya pernah lihat kitchen yang bukan cuma 1 bulan, hancur minat. Ini coba lihat nih, 6 bulan, bersihnya coba lihat. Kayak baru. Kalau lihat alat-alat seperti ini, habis 6 bulan, you can see the character of the chef. Ya. Jadi, cakep. Ya. Oke, Chef. Ya, Coba jelasin, mau bikin apa nih? Oke, kita untuk cicip? salah satu signature kita di starter kita punya cauliflower Ya. with chocolate dressing. Cauliflower with Ya, chocolate chocolate dressing. dressing. Chocolate dressing Ya. memang sesuai konsepnya ya. Berarti ada chocolate dressing. Oke, menarik. Oke. Boleh. Oke, Oke, langsung mari kita coba ya. Saya buatin dulu. Thank you. Ya. Ini kalau buat saya makanan beneran. Jadi saya makan ini bisa kenyang. Tapi seriously, Chef, Ya, Chef. apa ini? Bikinnya gimana ini? Apa aja nih di sini? Oke, Tolong ini jelasin. salah satu signature kita yang saya bilang tadi, Chef. Ya. Jadi baked cauliflower Ya. with chocolate and cashew. Jadi untuk ingredientsnya kita ada cauliflowernya sendiri. Ya. Lalu ada homemade garlic aioli. Oh, garlic aioli yang Iya, putih ya. Yang ini putih ini garlic aioli Iya. ya. Oke. Lalu untuk dressingnya tadi atau sausnya sendiri saya bilang adalah chocolate and cashew dressing itu sendiri. Oh, coklat sama cashew, Cashew, ya. Oh, jadi itu kayak bumbu kacang. Bumbu kacang, ya. betul. Terus ada coklatnya. Ada coklatnya, Bumbu kacang ada coklatnya. Oh, menarik. Terus pakai garlic aioli garlic supaya aioli. ada gurihnya Betul. gitu loh ya. Excellent. Oke, kemudian ada sedikit Snoopy. Mica bean Mica pie beans, shoot ya, ya. dan elderflower. Oke, excellent. Cakep. It looks good. Ini ada kacangnya juga. Ya, kita Pistachio? sedikit saya top pistachio. Oke, ini pakai pistachio Iya. juga. Oke. Jadi kelihatan menarik, jadi kita harus nyicip dong. Oke. Maaf ya, saya nyicip Iya, dulu ya, silakan, Chef ya. silakan. Oke, let me try this one. Ini keren nih. Kenapa? Karena you have this ada rasa cashewnya, jadi ada bumbu kacangnya, tapi ada hint of chocolate. Kita ngerasain coklatnya karena ada aiolinya kan creamy. Jadi seolah-olah kita tuh kayak makan milk chocolate, ada kayak kombinasinya tuh kayak creamy, kayak makan milk chocolate di dalam mulut, tapi nggak manis, ya. Jadi memang rasa savory. Enak, men. Enak. Maksudnya tuh it's surprisingly good. Nggak surprisingly, it's emang good, tapi surprisingly the flavor yang ada di mulut kita tuh balance, tapi juga surprisingly it's a surprise gitu loh. Karena kok bisa yang namanya coklat itu cocok dengan cauliflower, apalagi digabung dengan aioli ya. Dan ada natinya itu memang dari cashew nut. Very nice, menarik, unik ya. Iya. Dan cocok buat tempat kalian nih. Memang sangat cocok. Jadi kalau ini menjadi signature dish, saya ngerti. Keren. Bagus. Really nice. Dan sebetulnya ya untuk vegetarian option, this is also very nice ya. Very nice. Karena juga jadi healthy food juga. Ayo, mari kita ke ruang pastry. Oke. Dari sini. Oh, ini enak banget. Guys, terima kasih banyak ya. Kalian belajar sesuatu nggak di sini? Banyak belajar. Ambil sebanyak mungkin ilmunya. Ini bagus nih. Ya. Thank you ya. Thank you. Terima kasih, Chef. Terima kasih banyak. Thank you. Oke. Silakan, Chef. Oh, halo. Apa kabar? Siapa namanya? Tiana. Apa kabar Tiana? Jadi Tiana di sini ya? Di pastry ya? Excellent. Terus kamu backgroundnya pastry memang? Aku backgroundnya plated dessert. Oh, plated dessert. Plated dessert, guys. That's a special one, man. Oke. Nice, man. Yeah, thank you. This is the chocolate kitchen, Chef. That's your thing, Yeah, ya. it's my second home, basically. Yeah, that's the second home. Betul. Dingin di sini ya. Untuk kalian supaya kalian tahu, dingin.
Karena kita memang di tempat coklat ya. Dan temperatur berapa sih baiknya untuk coklat? Kalau untuk coklat biasanya kerja di 18, 20 derajat itu maksimum. Oke, 18 derajat, good temperature, 20 maksimum ya. Dan kelembapannya juga tidak boleh terlalu tinggi. Oke, ya nggak boleh terlalu lembab juga, nanti coklatnya sweaty gitu. Betul, nggak? basah gitu, lengket. Basah dia Betul. jadi ya, keringetan bilangnya, ya nggak? Oke, what do we do now? Show me. Ini Oke. alat-alatnya beda, ini alat-alatnya beda dengan alat-alat yang biasanya ada di conventional kitchen atau misalnya di hot kitchen, apalagi hot kitchen. Jadi pastry itu biasanya alat-alatnya sendiri, tapi kalau khusus buat coklat beda lagi, beda sama pastry biasa dan apalagi beda sama bakery ya. Coba. First, oven yang dimana kita gunakan Combi. sangat banyak, combi Ya. oven. Kita juga ada produk-produk yang menggunakan fasilitasnya sendiri seperti steaming atau apa, kita juga bikin karena kita bikin savory pastry as well. Oke. Mesin vakum di belakangnya Chef Degan, Vacuum yang sebenarnya machine. memang buat infusion atau Ya. preservasi juga. Tuh, tapi yang mungkin memang jarang diketahui mesin ini, jadi sebenarnya kita bilangnya panning mesin. Mesin ini kalau kita putar dia automatically bakalan muter. Kita taruh seperti kacang, dried fruits, Ya. terus kita lumurin coklat pelan-pelan. Ya. Nah, di sini pun juga bisa ada untuk ngedinginin supaya dia Oh. cepat ngeset. Kalau misalnya kita mau angetin juga ada fungsi untuk Angetin. hawa panas, betul. Jadi bukan untuk ngaduk semen ya. Iya, Ini betul. memang untuk coklat dan pastries. Iya. Cakep. Nah ini nggak semua orang, nggak semua hotel juga punya. Ya, saya sudah kerja di banyak hotel di dunia ini, nggak semua punya ini. Keren. Iya. Nah, lanjut. Blast freezer. Ini akan- sangat penting, blast freezer. Ya, ini dari segi hygiene harus punya seperti ini. Ya, kalau kita bisa menilai tempat yang memang hygiene standarnya tinggi kalau dia punya blast freezer. Ya. Iya, dan ini freezer untuk produk kita juga, untuk yang setelah kita storage semuanya di sini. Nah, apa bedanya blast freezer sama freezer biasa? Blast freezer itu dia sangat dingin, jadi bisa menurunkan suhu cepat ya supaya turun kalau kita mau nyimpan. Kalau misalnya ada barang yang habis dimasak, kita pengen turunkan suhunya. Kalau pakai blast freezer lebih cepat daripada pakai freezer biasa. Dan memang dibutuhkan dan memang didesain untuk menurunkan suhunya bahan-bahan yang baru dipanasin, baru dimasak supaya mendapatkan suhu pas tepat untuk dimasukin ke freezer atau ke chiller ya. Itu namanya sangat penting di food safety management ya. Betul Oke. sekali, Chef. Oke. Terus working station kita, Oke. di mana kita semuanya dekorasi untuk coklat Betul, bonbons, alat-alat. semuanya ada di sini. Coba guys lihat, ini kalau di dapur biasa nggak ada ini. Ini dipikir kita lagi mau lukis kan, tapi Ya. memang orang pastry butuh kayak ginian nih, ya nggak? Ini kelihatan bedanya dan ini kalau memang passion pastry-nya tinggi, punya semua alat-alat ini, ya nggak? Dan lihat, everything is very clean, ya nggak? Bersih tuh, putih, rapi, bagus. Ya. Dan mungkin juga salah satu mesin yang paling jarang digunakan, ini mesin baru Ya. untuk membuat lemaknya coklat dalam bentuk silk. Dia sangat halus, fungsinya itu untuk tempering proses karena coklat itu Wow. kita harus atur temperaturnya dengan mesin ini. Kita bisa taruh 1% dari total beratnya coklat atau pralina. Ya. Dia langsung automatically temper. Kita Oh aduk. wow, ini saya baru lihat juga nih. Iya. Keren ini. Hah? Jadi memang seperti itu. Cakep. Yang Nah, ini- dia nih. Tempering machine. Tempering machine, coba Iya. lihat coklatnya di dalam. Hah? Apa nggak pengen nyemplung ke situ? Ya, asik. Ini lagi apa, coklat apa yang lagi di dalam itu? Ini dark chocolate. Dark chocolate, ya? 66%. 66%. Oke, nice. Udah kecium ya, udah kecium. Enaknya kalau kita memang suka coklat ya, masuk ke chocolatier biasanya membau coklatnya asik ya. Enak. Cakep. Oke. Oke, jadi lumayan banyak ya alat-alatnya dan view-nya juga ke restoran. Betul. Karena kan Keren. jadi orang juga mengerti produk yang mereka makan itu Ya, betul. dibuatnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Ya, betul. Dan sebetulnya ya, ini kalau kita punya show kitchen seperti itu yang dibuka ke restoran, itu otomatis memang kitchennya harus bersih. Betul, Ya nggak? betul. Jadi untuk orang lihat itu
Ya biar lihatnya enak ya nggak? Enak, betul. Kita juga nggak mau tunjukin bahwa tempatnya kotor ya. Jadi kayak gini harusnya. Tiana mau bikin apa buat kita? Hari ini kita mau nge-glaze cake. Salah Nge-glaze cake. satunya namanya azedo. Jadi Oke. si azedo ini tuh kita pakai Oh wow. strawberry mousse. Strawberry mousse. Iya, Ini terus- sudah frozen. Ini frozen ya? Ini frozen. Oke. Nah, tuh. Terus di dalamnya ada yuzu shiso jelly. Yuzu Shisho Jelly. Wow, Yuzu Shisho Jelly. Shisho daun shisho. Iya. Oh, jadi yuzu ya. Yuzu itu kan jeruk Jepang ya, salah satu jeruk Jepang. Daun shisho itu yang hijau itu loh, yang kalian suka kalau makan misalnya di sushi itu suka ada di situ ya sebagai garnish gitu ya. Tapi bisa dimakan enak segernya. Jadi ini kombinasi. Kombinasi jadi daun shisho-nya sama yuzu. Wow, that's very Japanese ya. Terus Oke. kita glaze pakai white chocolate glaze. Oh, pakai white chocolate glaze. The boosted flavor ya, yang seger gitu ya nggak? Refreshing. Oke, nice. Nah, karena ini frozen, jadi dia dinginnya cepat, ya nggak? Karena sengaja tadi diambilnya dari freezer supaya memang mousse-nya itu frozen, jadi pas mau dikerjain, mau diproses lebih cepat, jadi langsung beku dia, ya nggak? Karena ini temperatur sangat penting ya, kalau kita kerja coklat ya. Betul, betul. Nah, kalau di pastry memang kerjanya tuh harus kayak gini tuh, harus rapi, harus perfect. Oke, jadi ini kue namanya azedo, chef, yang akan kita coba hari ini. Jadi kayak chef lihat, di luarnya ini strawberry bavaroa, Ya. yang di dalamnya kuning ini ada hijau-hijaunya yuzu dan shiso jelly, dark chocolate cake, dan Oke. yang paling penting juga unsur di paling bawahnya itu berries crunch. Jadi Oke. memang kalau makan kue seperti ini biasanya saya sarankan dari atas sampai bawah dimakan dalam Dimakan satu semuanya. bite, jadi ada tekstur. Supaya dapat semua sensasinya. Betul sekali, seperti itu. Karena kalau dicampur itu, kalau digigit semuanya, artinya semua cita rasa dari asam, manis, coklat, Fruitiness-nya, fruitiness, creaminess, crunchy, savory-nya, segala semua macam dapat. masuk ya. Betul. Oh. Oke, yang pertama, yang hit is the yuzu. Ya, itu yang pertama yang hit. Kemudian ada creaminess dari bavaroanya, terus strawberry ya. Yes, Strawberry banget. Ini baru muncul nih ya, karena ini masih dingin, jadi pas sudah meleleh di mulut baru keluar flavor strawberry-nya. Kemudian ada coklatnya di bawah itu agak subtle ya, jadi membuat yuzunya jadi tidak terlalu genjreng gitu Genjreng, atau betul. strong gitu ya nggak? Betul. It calms it down gitu loh. Kemudian crunch di bawahnya itu membuat memberi kita sedikit crunchiness. Ya nggak? Crunchiness. Tapi yang sangat menarik adalah ini semua tidak terlalu manis. Betul. Ya nggak? Biasanya kadang-kadang kalau kita makan dessert, kalau terlalu manis, sweetness itu menghancurkan semua cita rasa yang ada di situ. Tapi ini enggak. Jadi ada manisnya, ada savory-nya sedikit, ada sour-nya. Yang sour ini yang sangat menarik ya. Sangat menarik, betul. Karena ini membuat segalanya sangat refreshing. Nice man, very nice. I like this. Thank you, chef. Very nice. Yuzunya memang kerasa. Sorry, I have to take another bite. Hey, please, There's have no plenty. other way to do this, ya. Oke, chef. Ini La Playa. Ya. Coba ceritakan, how did you come to this dessert? Oke, jadi sebenarnya saya namain sendiri produknya kuenya Ya. La Playa itu Ya. karena artinya sebenarnya pantai. Ya, Kenapa pantai? Karena saya selalu mikir kalau waktu di New York, kita lagi summertime, panas-panas, kita duduk di pantai, sebenarnya dua pilihan, bir atau pina colada. oh ya benar.
Ya kan, jadi pina colada itu sangat refreshing, apalagi kita di Indonesia juga sebenarnya kan sangat tropical country. Betul. Nah, jadi kue ini isinya kelapa bavaroa, kita kasih ram sedikit. Oke. Nah, terus dalamnya ada jelly yang terdiri dari markisa, Oke. pisang, Oke. dan mangga. Oke. Nah, terus di bawahnya kita taruhin almond cake Ya. dan crunchy teksturnya kita kasih dari coconut crostilan. Ya, saya ambil ya. Ya. Walaupun ini masih dingin, saya nggak apa-apa saya makan. Pokoknya kerasa ya. Mango, markisa, Nah, pisang Ada- juga. pisang ya. Ya, that's very tropical. Very tropical ya. Ya. Very tropical. Apalagi kalau ini sudah kita nunggu 5 menit lagi, dia lebih Teksturnya meleleh, lebih teksturnya enak lebih lembut ya. Ini masih dingin. Pasti flavornya Jauh lebih banyak keluar. ya. Betul sekali. Excellent, enak chef. Thank you, Chef. Thank you. Ini kan saya lihat tadi beberapa creations dari Richie ya. How do you get these ideas? Apakah ini diambil dari tempat-tempat dulu? Gimana Jack Torres dulu katanya kan? Ya, sempat di Jack Vika, Torres, dan macam-macam Vika. Sebenarnya sih kalau inspirasi terus terang diambil dari mana-mana ya, karena menurut saya kalau kita jalan-jalan kemanapun kita bisa terinspirasi asal Ya. kita selalu aware sama surrounding kita. Ya. Tapi memang saya biasanya kalau membuat produk itu dapat inspirasi dari yang paling gampang itu apa sih yang saya relate, apa sih yang saya suka. Dari situ dulu, setelah saya dapat, baru akhirnya saya melakukan R&D Oke. untuk produk-produk tertentu. Berarti banyak ide juga dari Indonesia dong? Because banyak, flavor banyak. Indonesia kan pasti relates to you, I guess. Relates ya, in a way biarpun lama di sana, pas balik ke sini itu kayak anak kecil di toko permen. Karena banyak bahan-bahan di Indonesia yang belum Ya, betul. saya pernah explore lebih dalam. Betul, Jadi makanya buat saya balik ke tanah air sendiri itu sangat happy banget. Oke, terus ada satu lagi Chef. Produk ini coklat bonbons. Coklat bonbon ya? Ya. Nice. Bisa tebak namanya apa? Ada hijaunya, ada putihnya. Nggak tahu, ada pistachio mungkin, terus putihnya cream or... Oke, No, ini namanya Degan. Degan untuk Chef Degan. Ini memang produk dari awal yang kita bikin. Flavornya itu dari coconut, infused Oke. lemongrass, Oke. ada peanut sama cayenne pepper, jadi agak sedikit pedes. Oke. Kenapa sampai ke sini? Memang dari awalnya kita mikir namanya apa, bingung. Kayak sempet namanya Indo karena flavornya sebenarnya represent Indonesian flavor. Oke, ya benar. Tapi kayaknya terlalu gimana ya, menyinggung aja, kontroversial. Jadi akhirnya kita ngobrol sama asisten saya pun, apa nih nama yang cocok kita namakan, karena ini coconut, simple, clean, it's Degan. Nah, I have to try dong. Of course. Cool. Check this out. Wih, wow, nice. Oke guys, ini another episode Degan Makan Degan. Ya, Kick the end. Oke. Awalnya masuk, belum terjadi apa-apa. Kemudian mulai meleleh nih. Kelapanya keluar. Ada pandan dikit ya? Oh, no, lemongrass ya? Ada lemongrass. Ya. Lemongrass keluar. Awalnya kelapanya keluar, pasti. Coconutnya. Kemudian lemongrass keluar. Udah sekian berapa detik di mulut, pedesnya kick in. Waduh, ini pedesnya sampai ke sini nih. Cayenne peppernya ya. Cayenne peppernya betul. Memang ada spiciness ya. Tapi kombinasinya enak juga gitu ya nggak? Spicy, pedas, bukan pedasnya cabe ya. Maksudnya cabe kan kerasa ya. Ini ada peppersnya gitu. Tapi ini cayenne pepper is just the spiciness-nya aja. Iya, Ya nggak? hangatin sebentar di leher. Angetin di sini, di lidah sedikit. Tapi rasa yang lainnya tetap. Jadi nggak hilang ya. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Excellent. Thank Wow, you. luar biasa. Hari ini saya bisa mengalami banyak hal yang satu luar biasa, kedua sangat kreatif, ketiga mungkin saya bisa bilang seorang chef
yang dari segi pengalaman kulinernya dan dari apa yang diproduksi di sini sangat mature, ya. Oke, menarik kan? Tapi saya ada pembicaraan sama Chef Richie di episode berikutnya. Kalian ingin tahu? Nonton nanti. Saya Chef Degan. Saya Richie. We're out. Out.